ya masih ASEAN sih Pak, itu apakah bisa leverage dari para arsitek atau ya itu sebagai salah satu kendaraan lah ya Pak untuk bisa masuk ke level selanjutnya gitu Pak. Jadi Bapak yang sudah pengalaman di mancanegara bisa disampaikan sih pengalaman. Ya nanti aja Pak sekarang setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kian sama Bluescope ya. Bluescope ini berarti nyebutnya Bluescope Laisak gitu atau sendiri-sendiri sebetulnya Pak? Sendiri-sendiri Pak, entitasnya sendiri-sendiri. Bluescope sendiri, Laisak sendiri. Ya, oke. Ya ini beberapa waktu yang lalu di kontak Mas Kian, terus sempat meeting Zoom juga sama tim Bluescope, diminta sharing gitu ya. Terus ini apa harus ada Bluescope-nya gitu ya. Kalau bisa Pak Andi ya. Jadi saya pilih-pilih ini karya yang ada Bluescope-nya ya. Ini yang pertama, jadi langsung saja ini ya. Ini teman-teman semua ada teman-teman sendiri. Nah ini yang paling Bluescope menurut saya ini. Sama Mas Gayu juga. Jadi ini satu proyek di Jogja ya Mas Gayu ya, Jogja. Jadi ini site-nya seperti ini panjang gitu. Terus ini ada karya Mas Gayu, sudah ada karya Mas Gayu. Depan sama belakang ya Mas ya. Site-nya mau panjang. Yang mana? Dua di dasar. Ya ini. Ini kan yang tadi. Takut malu. Ini site-nya seperti ini. Jadi yang sudah dibuat Mas Gayu ini sama belakang. Ini yang punya Inosoft ya Mas ya. Inosoft, jadi Mas Gayu sudah sama Inosoft. Ceritanya Inosoft sudah nyewa lahan ini selama 10 tahun. Jadi mereka punya rencana untuk bikin semacam public space atau komersial yang bukan komersial space ya, lebih ke bangunan yang didedikasikan untuk komunitas seni di Jogja. Komunitas apapun lah boleh dipakai di situ. Ceritanya begitu. Terus kemudian waktu di sisi yang lain, jadi sebetulnya sama-sama nggak tahu ya Mas ya. Di sisi yang lain itu karena anak saya melukis dan ikut cara lukis. Nah di dalam cara lukis itu ada namanya Pak Eko Sumargo, jadi salah satu wali siswa sanggar gitu ya. Yang juga temennya Inosoft juga ya Mas ya, jadi temennya kliennya Mas Gayu. Nah, menawarkan kalau gimana kalau daripada nggak difungsikan, itu dipakai galeri seni aja, dibikin galeri tapi itu untuk publik sebetulnya, untuk publik. Kemudian akhirnya kami bersepakat untuk mengelola lahan ini lah, bahasanya gitu ya. Terus saya mendesain ini dengan kenapa Bluescope gitu ya, karena kami menawarkan satu mekanisme. Inosoft kan sudah sewa lahan, nanti siapa yang bangun? Nah, kami berkolaborasi sama Bluescope, sama Mas Gede. Kenal dekatnya Mas Gede ketika bangun sekretariat itu ya. Terus kayaknya saya ngobrol sama beliau, terus beliau oke lah, setuju gitu ya. Jadi konsepnya adalah membuat satu tempat yang utama memang galeri seni, tapi targetnya itu untuk anak-anak. Karena di Jogja ternyata belum ada galeri seni. Di Jogja banyak sekali, tapi untuk anak belum ada. Jadi kita mendorong kreativitas seni dari sejak dini gitu ya. Jadi siapapun boleh pameran di situ, tapi juga nggak menutup kemungkinan seniman dewasa pun boleh. Jadi seperti Nasirun, Katirin, kemudian Heridono sudah tertarik sebetulnya waktu itu ya, pengen pameran bersama teman-teman anak-anak lah gitu ya. Terus kemudian juga bisa dipakai untuk kegiatan arsitek. Jadi ini sama nggak hanya seni ya, jadi arsitektur juga. Jadi saya sama sekali juga udah punya planning lah nanti bikin apa-apa ya, karena eventnya ya arsitektural ya kaitannya sama itu ya. Terus juga jadi haknya Bluescope, ceritanya di Jogja. Jadi kalau Bluescope bikin acara, ngadakan apapun itu ya di situ, karena nggak perlu nyewa ya, karena dia punya sendiri. Itu terus kemudian ya karena Bluescope yang mensupport, jadinya ya
saya berupaya bagaimana bluescope itu tampil semaksimal mungkin ya. Semua materialnya ya sudah kita eksplor dari bluescope itu sendiri gitu ya. Karena ini di Jogja, waktu itu di awal saya mengambil akad rumah-rumah joglo ya di sana, terus kemudian kita repetisi seperti ini, terus kemudian kita buat seperti ini desainnya. Ini desain pertama, jadi lebih seperti atap-atap rumah-rumah joglo gitu ya, banyak seperti kampung gitu ya. Tapi ini semua dari bluescope ya, ini bluescope, dan kita memang membuat ingin mengencourage material ini sejauh mana gitu ya. Jadi bluescope yang biasanya cuma itu kita coba bikin sejauh mana yang bisa dipakai untuk sebuah proyek arsitektur gitu ya. Ini desain pertama, tapi sama klien tidak disetujui. Jadi menurut klien masih terlalu kurang kontemporer gitu ya, kurang kekinian. Akhirnya kami coba kembangkan lagi, kira-kira begini kalau ada pameran gitu ya, ini potongannya. Terus kita juga gimana ini, kalau skylightnya gimana ini ya, skylightnya kadang-kadang riskan di situ ya. Skylight sama talangnya ini kan juga agak riskan, karena ini kita coba memikirkan sampai di situ. Ini flow-nya kira-kira kalau ada pameran gitu ya, ini suasananya. Jadi kita bikin ini juga undak-undakannya ya kayak yang di candi-candi itu ya. Ini kita mau coba challenge bluescope untuk bikin warna khusus ya, sesuai request kami itu ya. Jadi kita pengen warnanya memang yang sesuai yang kami buat itu, bukan yang sudah ada gitu ya. Suasana seperti ini, lebih terbuka seperti ini. Ya ini dindingnya atap sama rangka atap ya, itu bluescope semua. Tapi yang strukturnya ini pakai baja. Cuma sayangnya tidak jadi ya Mas Heri ya, tidak jadi terbangun. Kemudian yang kedua ini renovasi sekretariat Jatim. Ini belum pernah kita presentasikan ya, kecuali dulu waktu peresmian itu. Terus di sini juga ada kesempatan karena kita juga mau mengucapkan terima kasih ya untuk bluescope yang sudah support kantornya Jatim ya. Jadi dulu mimpi punya sekretariat mandiri itu kan sejak zamannya Pak Ari ya, Pak Ari Soeharto, terus kemudian lanjut ke Mas Carlson, dan baru benar-benar terrealisasi di zamannya Mas Gayo. Jadi dengan segala effort yang luar biasa dan panjang, niat dan semangat, jadi kita sudah bisa nyewa. Habis itu gimana renovnya gitu ya? Uang dari mana? Gitu ya. Ya Jatim kan tidak boleh profit ya, ADRT-nya gitu, nggak boleh bisnis. Meskipun itu untuk yang sendiri itu nggak bisa. Terus gimana cara renovnya? Renovnya kalau dihitung RAB-nya di atas 1 M. Kemudian gimana ya? Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Akhirnya kita ada ide bahwa kita kan punya jaringan relasi vendor mitra yang sangat banyak ya di Jatim ya. Kenapa nggak kita kolektan sama mereka? Dan ini hasilnya ya. Ini alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi support dari seluruh vendor, dan bluescope sangat besar juga. Jadi bluescope supportnya luar biasa juga. Semua yang rangka-rangka itu dari bluescope. Ini juga dari bluescope ya. Termasuk yang di dalam. Ini rangka ini materialnya boleh, tapi rangkanya itu bluescope semuanya. Kalau yang ini full semuanya bluescope ya. Baik dari rangka sampai struktur sampai plat itu. Terus kemudian ini yang sisi dalam ini juga bluescope sampai di dalam, dan ada dinding juga bluescope. Kemudian itu rangka dari material skywall dari vendor partner skywall, rangkanya juga dari bluescope. Bahkan sampai yang ini juga, yang samping yang besar itu. Jadi ini kami ucapkan terima kasih banyak ini yang bluescope. Kantor yang proper lah, yang pantas lah ya, kantornya arsitek gitu ya. Ini saya sharing tentang salah satu proyek kita yang sedang jalan, Masjid Al-Musafirin. Ini di rest area 753 di Surabaya. Jadi kalau dari Malang biasanya ke Surabaya nanti ngelewati. Biasanya kalau Malang ke Surabaya mau buang air kecil, sholat, ya apa ngelewati di sini. Mau isi bensin kayak gitu ya.
Nah, namanya Masjid Al Musafirin karena dia ini ya, di Safar, rest area. Ya, ini yang membedakan masjid di rest area sama masjid pada umumnya. Yang membedakan itu ya toilet sama parkir. Karena untuk orang musafir, untuk orang safar, untuk orang yang bepergian, toilet itu jadi hal yang luar biasa penting dibanding masjid biasa ya. Karena itu bagian dari satu rest area, sehingga masjid ketika dia bisa mensupport kebutuhan toilet itu salah satu hal yang dibutuhkan oleh pengelola rest area. Nah dari situ salah satu penekanannya di situ, sama tentunya menambah jumlah parkir ya, area parkir dan flow yang sederhana, se-efektif mungkin. Jadi kita waktu meeting itu sampai menghitung jadi jumlah perharinya, karena kita juga meetingnya sama pihak IDSF selaku pihak ketiga yang membantu donatur ya atau jemaah yang mau nyumbang, sama pihak pengelola rest area, sama dari salah satunya dia masukkan banyak dari pihak pengelola tentunya ya, termasuk satu hari itu berapa ribu yang direct ke rest area itu ada datanya itu ya, sehingga ketemu jumlah hitungannya, toiletnya berapa, kamar urinoirnya berapa gitu ya, komposisi yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, yang untuk kamar mandi jemaah itu berapa, sama yang untuk hanya sekedar buang air kecil dan buang air besar itu berapa. Ini kondisi existingnya. Sebenarnya masjidnya ini memang alasan utama kenapa mau direnov itu adalah untuk mengembangkan, menambah jumlah kapasitas jemaahnya, sama itu tadi menambah daya akomodasi untuk yang ke kamar kecil ya. itu alasan utamanya. Nah ini site-nya, masjid aslinya di sini yang dikembangkan di sini. Jadi ini tenan-tenan tadi, tenan-tenan yang nanti tenan itu ditukar ke situ ya, masjidnya jadi di sini. Jadi ditukar. Luasannya begitu, posisinya juga segitiga gitu ya, segitiga arah baratnya ke sana. Kemudian ini kita buat zonasinya seperti ini. Terus kemudian ini flow dari itu, karena kalau lihat existingnya kan benar-benar gak ada pohon ya, kering, abu-abu, paving gitu ya. Jadi sebenarnya salah satunya adalah membuat masjid yang ketika orang-orang bepergian itu ke sini, itu mereka benar-benar jadi relax. Jadi ya sholat, kemudian melihat yang hijau-hijau, dan kita akomodasi juga dengan playground dan tempat duduk-duduk untuk keluarga gitu. Ini desainnya flow itunya gitu, ini ya flownya seperti ini, jadi langsung saja. Terus ada permintaan juga kalau pihak YDSM dan pengelola itu pengen ada identitas Jawa Timurnya gitu ya. Ya meskipun masih modern tapi tetap itu Jawa Timur gitu ya. Itu akhirnya yang kami coba kembangkan ya. Ini proses studi bentuknya ya, dan pengennya juga satu request khususnya itu pengennya atapnya menjulang gitu ya. Jadi nggak mau yang cuma flat gitu ya, cuma biasanya kalau masih kontemporer kan atapnya nggak kelihatan. Jadi ini pengennya tetap seperti ada tajuk gitu ya. Akhirnya kita akomodasi itu, kemudian kita warna identitas Jawa Timur terakota hanya kita aplikasikan berupa warna karena menghemat budget ya. Kalau bata itu akan lebih mahal, jadi kita cuma pakai DMX orange terakota yang tekstur, dan kita ini pakai spray sama finishing iron wave itu. Sama ini yang kita pakai namanya tap salju, dan saya juga baru tahu ternyata tap salju itu adalah turunan dari bluescoop. Makanya waktu bluescoop ngomong, Mas Andi kan biasa sama tap salju. Iya, kantor saya lantai 2 kan tap salju. Itu turunan kita, berarti boleh ya saya presentasikan? Oh boleh. Jadi tap salju itu adalah sandwich panel. Kelebihannya ya tadi yang tadi diceritakan ya, atasnya bluescoop, Isaac itu, terus tengah itu peredam.
bawahnya blusuk lagi. Jadi memang lebih dingin, lebih meredam panas, lebih meredam suara hujan juga. Jadi kita rekomendasikan itu disetujui dan kita pesan request khusus warna merah kota. Sekarang sedang develop warnanya. Ini kira-kira suasana kalau siang, kalau malam. Masjidnya juga memiliki konsepnya bisa pakai AC, bisa tidak pakai AC. Jadi kalau kondisi tertentu sehari-hari itu nggak pakai, tapi kalau sholat Jumat baru pakai AC. Ini suasananya ya yang kita harapkan nanti bisa terbangun ya. Dan kita juga dibuka sisi selatan, karena sisi selatan ini yang bisa melihat sawah sama Gunung Penanggungan ya. Jadi kita buka di situ. Ini sekarang saat ini, jadi posisi terakhir sudah rangka atap, struktur atap sudah berdiri ya. Kemudian ini yang proyek ketiga ini, karena waktunya nggak banyak. Jadi saya membantu masyarakat. Ini ceritanya anak saya ngaji di pondok pesantren ini ya, gitu ya. Jadi nggak jauh dari rumah saya. Jadi ini kampung padat sekali di Sukorejo. Kemudian lokasinya ini ya, ini kampung padat, ini ada pondok pesantren. Anak saya yang pertama sama yang kedua ngaji di sini. Terus kemudian yang punya itu punya mimpi nanti pengen renovasi masjid di depan, musola, sebelum musola kecil gitu ya. Nah ini sistemnya, jadi pengen renovasi ini gitu ya. Ya dananya dari masyarakat sama beliaunya yang punya pondok pesantren. Nah ketika mau merenov, awalnya pengennya ya yang direnov yang musolanya ini direnov dijadikan baru gitu ya. Tapi saya melihat masalah utamanya nggak hanya itu, tapi ya itu tadi masalah kalau waktu jemput sama ngantar itu memberi dampak ke masyarakat. Terus kemudian beberapa waktu kemudian mengontak saya, dia akhirnya setuju. Nggak tahu ini dia sedang sama kepala desa atau masyarakat gitu ya. Akhirnya setuju waktu proses desain jalan ya, setuju. Boleh mas, kalau kita setuju sama idenya mas Andi yang awal, jadi lantai musola yang di bawah berarti hilang semua, jadi ruang komunal, lantai atas masjidnya gitu ya. Jadi seperti ini desainnya ya setelah klien oke ya. Jadi awalnya gang itu kan belok gini. Jadi ruang tadi itu cuma ini, ruang buat masyarakat itu sama masuk parkir yang antar jemput gitu ya, sehingga mengubah ke jalan. Nah setelah disetujui, masjidnya itu sebetulnya di sini awalnya, cuma ini aja. Terus akhirnya sekarang jadi semua ini nggak ada, kita bongkar ya masjidnya. Jadi ini buat kegiatan masyarakat. Idenya begitu, sama kita tambah perpustakaan ya, ini kamar mandi ya, jadi lantai 1 itu untuk kamar mandi sama wudu itu aja, sama ada perpustakaan buat anak-anak masyarakat kampung di situ gitu ya, sama untuk menyimpan alat-alat kalau sholat Jumat biasanya mereka ngasih makan gitu ya piring macam-macam gitu ya. Nah ini lantai 2-nya, jadi sebelumnya kapasitasnya cuma 50 orang, ini maksimal ya 50 orang. Tapi setelah kami propose ide tersebut, ini bisa mengakomodasi 150 jemaah, jadi bisa mau 3 kali lipatnya. Jadi lantai 2-nya jadi kita buat full seperti itu. Lantai 1-nya juga bermanfaat penuh untuk masyarakat. Desainnya seperti ini, dan desainnya juga sebetulnya merespon site-nya ya karena seperti ini saatnya kita respon seperti itu. Karena ini yang bangun juga masyarakat, dananya nggak banyak, dananya juga sumbangan gitu ya. Jadi sesederhana mungkin kita buat skylight juga untuk pencahayaan alami. Rangkanya sebenarnya pakai kusum. Terus itu yang orange atau itu demix karena di sekitarnya ya atap tetangganya warnanya terakota. Nah ini yang terjadi. Masjidnya belum betul-betul selesai, tapi ini sudah terjadi gitu ya. Jadi
yang karena lantai 1 jadi luas, kepala desa sama masyarakat jadi senang gitu ya, sampai resepsi nikah juga di situ. Bahkan waktu saya ke sana, dia klien saya cerita, Mas ini beberapa bulan lagi sudah ada beberapa yang Indian buat resepsi di sini. Jadi jalan ini kalau ada resepsi, biasanya kan di jalan mereka ya. Itu saya biasanya kalau lewat stres, wah ditutup sekarang dong, ini ditutup, cewari gang kecil gitu ya. Nah ini salah satu, karena ada ini, jadi kepala desa sepakat kalau semua resepsi warganya itu harus di sini ya, supaya nggak nutup jalan. Jadi juga dipakai untuk syukuran, selamatan, rapat RT, pengajian yang rutin ya, tiap minggu rutin juga di situ. Jadi ini yang terjadi. Ini jadi yang saya cerita lagi ya, banyak kabel di sini ya. Jadi kita pakai itu materialnya, jadi ada busuk, kemudian ada skywall, ada rooster sama Phoenix. Nah ini desainnya ya, desainnya seperti ini. Ini juga kita pakai skywall sama apa? Bioliving. Bioliving lantainya Roman ya. Ini desainnya. Kita kasih sudut untuk perpustakaan buat anak-anak kampung situ ya. Dan ini yang fotonya sudah jadi. Ini yang saya cerita tadi ya, kabelnya luar biasa. Dan mepet ini ya, mepet ini ya. Jadi kalau nggak kita kasih secondary skin itu berbahaya gitu ya, buat anak-anak. Jadi ini yang saya cerita. Jadi ini tempat ini yang dipakai untuk masyarakat itu ya, resepsi pernikahan yang syukuran, selamatan, acara 17-an dan sebagainya. Ini dalamnya, jadi seperti yang kami desain. Jadi mereka cukup terbuka ya, kita bantu terus gitu ya. Karena meskipun orang kampung, tapi mereka menghargai ide kita, jadi kita bantu terus. Lampunya pun juga nggak pakai lampu yang biasa, karena atapnya ini miring ya, dari atas, dari timur lebih tinggi terus ke sini lebih rendah dan semakin mengecil. Jadi pakai linear lamp kita ya, pakai track lamp gitu. Ini sudah jadi dan ya masyarakat kampung happy gitu ya, karena punya itu yang bagus sekarang. Terus ini beberapa proyek kita yang masjid ya, yang ada yang terbangun, ada yang masih progres, ada yang belum dibangun. Ya kira-kira itu dari saya. Terima kasih bersama.